Saya mulai record dulu. Nah, nyambung ke tadi, modal apa sih yang modal paling besar saya kok sampai terjun ke Catalyst itu ya sekedar modal nekat. Dengan pengalaman zero tentang apapun soal Catalyst, blockchain, Cardano dan seterusnya, saya modal nekat. Saya pelajari apa adanya tentang cara membuat proposal itu tanpa ada yang membimbing, jadi murni belajar sendiri. Terus murni copy paste punya teman-teman project catalyst yang lain. Terus akhirnya saya susun sendiri tuh proposalnya. Ya, memang sama sekali nggak sempurna, tapi yang saya rasakan yaitu tadi bahwa semua dalam project catalyst itu karena spiritnya itu kolaboratif dan saling membantu, saya justru didorong, hey, kamu kurangnya ini, kamu sebaiknya kolaborasi sama ini, sehingga tingkat kefahaman saya dari Project Catalyst, dari Cardano, dari blockchain itu makin lama makin tinggi. Nah, harapan saya dengan adanya saya di sini yang awalnya itu cuma modal nekat dengan knowledge nol, itu saya bisa bantu teman-teman. Teman-teman tuh nggak perlu khawatir bahwa ini ada kok orang Indo yang dulu tuh modal nol tapi akhirnya dia itu bisa. Dan bedanya dengan dulu dengan teman-teman ya yang akan membantu kalian tuh ya saya sendiri dan bermodal dengan pengalaman-pengalaman yang tadi saya mention ke teman-teman. Tapi kalau kita bicara secara entitas, Project Catalyst sederhananya, walaupun ini bahasanya kurang baik, ya harus saya garis bawahi, itu adalah semacam kayak venture capital. Venture capital yang membagikan funding itu untuk membangun teknologi dari Cardano. Nah, agar teman-teman itu mungkin step pertamanya agar lebih mudah, bukan step pertama ya saya rasa agar kayak teman-teman itu dapat ide, gampang lebih dapat ide, itu saya share langsung dari kategori-kategori dalam Project Catalyst. Hopefully ya kali ini bisa, minggu lalu nggak bisa. Hopefully saya bisa kasih lihat ke teman-teman. Apakah kelihatan? Iya, Mungkin. kelihatan Bro Yan. Oke, thank you Bro Andreas sudah datang. Nah ini Mas Denny dan Mas Takdir sebentar. Mungkin ada teman lain yang baru. Oke, Mas Denny dan Mas Takdir. Ini akan saya review secara cepat aja, secara garis besar. Nanti kalau semua setelah sesi menjelaskan ini, ada pertanyaan soal kategori ini, nanti baru kita bahas lebih mendalam. Jadi yang pertama itu adalah ecosystem developer. Seperti yang kita lihat itu bicara soal, karena salah satu ujung tombak selain stake pool itu adalah membangun komunitas developer. Itu penting banget. Dan jujur, saya merasa kesulitan dalam mengajak developer. Nah, kalau semua Mas Takdir ini atau Mas Derajat ini punya latar belakang developer, minta tolong sekali itu untuk ngajak teman-teman dan menginfokan ke teman-teman bahwa Cardano itu benar-benar pengen berkolaborasi dengan developer. Memang bahasanya belum sama, ya. Maksudnya bahasanya belum sama, bahasanya itu bahasa Cardano itu bahasa yang nggak familiar di developer, tapi ada Emorgo. Emorgo nanti akan bantu soal menjembatani kendala teknis bahasa di situ. Nah, kategori kedua itulah dApps and integration. Mungkin kita secara tradisional lebih mengenal apps, ya kurang lebih itu sama. Bedanya di sini ada D itu artinya decentralized. Ini seperti judulnya itu murni bicara dApps, apps apa yang bakal bikin heboh, apps apa yang bakal mendorong adopsi paling besar. Sedikit catatan di sini ada nominal. Nah, nominal itu adalah besaran funding yang tersedia untuk teman-teman untuk teman-teman jadikan referensi dalam membuat proposalnya. Sekedar strategi sedikit untuk tiap angka yang ada di sini itu
biasanya yang akan terfunding itu hanya 10% dari angka terbesar ini. Jadi semisal ini 1 juta, yang paling besar itu akan terfunding ya 100.000, di sini 25.000. Nah, poin ketiga itu ada bisnis model NFT. Terutama buat Mas Denny ini mungkin sesuatu yang sangat mengena di hati sebagai seniman. Tapi karena memang udah banyak banget, mungkin nggak banyak banget ya, udah cukup banyak platform NFT di atas Cardano, akhirnya Cardano memutuskan, oke, kita jangan bicara hanya soal seni nih, kita mengembangkan bisnis model apakah yang bisa pakai NFT. Berikutnya itu adalah adopsi massal atau Prism. Ini singkatnya adalah IKTP. Jadi semisal teman-teman di sini punya, let's say, grup motor. Mungkin terlampau jauh. Grup mobil kan mereka punya membership yang eksklusif. Nah ini walaupun saya kurang tahu persisnya, tapi secara konsepan Atala Prism ini mungkin bisa diterapkan dalam konteks seperti itu. Poin kelima itu adalah antisipasi tantangan staking masa depan. Staking di sini ini bicara soal salah satu komponen dari blockchain Cardano, yaitu adalah stake pool. Stake pool sederhananya saya kategorikan bisa dibilang semacam kayak bank. Jadi kalau di Ethereum dan Bitcoin kita kenal dengan mining, nah di Cardano itu kita kenal dengan staking, itu nabung di bank. Keenam itu adalah menumbuhkan community hub Cardano. Nah ini menarik, kenapa? Karena ini bicara soal bahwa Cardano itu nggak melulu bicara soal orang yang punya latar belakang IT, nggak melulu bicara soal yang punya latar belakang coding, tapi yang punya latar belakang soal community building atau marketing. Nah ini bisa banget masuk, dan memang ini sesuatu yang menurut saya di Indonesia itu perlu banget ada yang concern menumbuhkan community Cardano di kita. Poin ketujuh, kurang lebih apa yang ingin dicari solusi adalah sesuai judulnya, gimana untuk kita mendeteksi ancaman Cardano ke depan. Semisal kemarin ada kasus hacking 600 juta exchange, dan exchange ada tiga exchange atau apa, saya kurang paham persisnya. Tapi itu bisa menjadi satu referensi agar memikirkan Cardano apakah besok itu bakal kuat ya, kuat nggak ya? Mereka perlu kayak, oh mungkin ini codingnya ini kurang kuat nih. Nah ini bisa masuk dalam kategori antisipasi ancaman Cardano masa depan. Ini salah satu hal dari Cardano, kenapa saya suka sama Cardano, karena mereka peduli sama minoritas. Di sini dalam hal ini adalah Afrika. Afrika bukan sering kayak, tapi memang dari tahun ke tahun itu adalah benua yang paling dilupakan oleh semua orang di dunia. Nah, Cardano lewat Charles Hoskinson, founder Cardano, secara spesifik dia menitik beratkan konsentrasi di Afrika sebagai awalan untuk menumbuhkan Cardano. Salah satunya dalam bentuk DeFi dan pinjaman mikro untuk Afrika. Berikutnya ya adalah bermitra untuk adopsi global. Ini yang sesuatu yang keren soal Cardano, bahwa Cardano itu mereka memang ingin menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya mereka sudah mulai kayak membangun pembicaraan dengan UNDP dan World Bank Group. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang mempunyai latar belakang kayak di ekonomi, atau punya latar belakang di dalam keorganisasian, atau punya latar belakang di ke volunteering, sorry itu kayaknya bukan bahasa Indonesia. Nah ini kategori yang mungkin cocok untuk teman-teman. Tantangan 10 ada tantangan metadata. Keterbatasan ilmu saya itu tidak bisa memberikan contoh nyata soal tantangan metadata ini, karena setahu saya metadata itu kaitannya dengan kayak kita ada foto dan di baliknya itu ada metadata, itu bayangan saya. Cuman secara spesifik saya mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan lebih rinci soal poin 10 ini. Kembali lagi-lagi ada tumbuhkan Afrika, ada tumbuhkan Cardano. Simple banget bagaimana menumbuhkan Cardano di Afrika. Sekali lagi, pertama karena kepedulian Charles Hoskinson, kedua karena mereka tidak ada sistem incumbent. Incumbent itu sistem yang udah ada terlebih dahulu yang mengakar budaya.
Semisal kalau kita pengen menerapkan Cardano di kayak US, mereka udah punya sistem yang bertahun-tahun berjalan seperti itu, dan makanya seperti kita lihat itu banyak ada dorongan balik dari regulator US, karena mereka merasa bahwa mereka nggak bisa melihat bahwa blockchain dan seterusnya itu adalah sebuah the next industry revolution, tapi mereka justru melihat bahwa itu akan menggerogoti pundi-pundi mereka. Poin ke-12 itu adalah menumbuhkan ekosistem DeFi Cardano. Poin ke-13 ini perlu saya garis bawahi, memperbaiki dan menumbuhkan auditability. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Cardano nggak melulu bicara soal, hey, kamu harus bisa coding, kamu harus bisa bahasa Haskell dan seterusnya. Ini jelas-jelas ini menunjukkan adalah sistem auditing. Nah, mungkin Mas Takdir dengan saya lihat ada grafik-grafiknya itu ada latar belakang auditing. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu kategori di mana Mas bisa menyumbangkan ide, hey, sebaiknya proposal itu sistemnya kayak gini biar efisien. Perfect. Ini salah satu kategori yang perfect untuk untuk siapapun yang punya latar belakang audit untuk masuk. Again, 14 ini contoh yang bagus bahwa kita nggak perlu punya latar belakang coding. Ini justru bicara soal bagaimana yang nggak bisa bahasa Inggris itu bisa menumbuhkan ekosistem Cardano. Yang saya rasakan memang di Indonesia itu salah satu halangannya itu adalah bahasa. Dan itu memang PR banget buat teman-teman Isternanto, PR banget buat saya, dan terutama di sini ada pelopor, yaitu Mas Andreas, dia dari Cardano Foundation. Dia juga sadar tentang pentingnya penerjemahan itu, makanya beliau sendiri udah memulai menerjemahkan begitu banyak konten soal Project Catalyst dan Cardano di Cardano Foundation. Nanti setelah saya sharing kategori ini, saya juga sharing beberapa link dari teman-teman Emorgo sama Cardano Foundation. 15, ini bicara soal entrepreneurship. Nah, karena banyak banget kayak teman-teman startup kan kita kategorikan sebagai entrepreneurship. Cuman mereka belum tahu aja nih bahwa Cardano ini juga semacam venture capital. Nah, ini kategori ini adalah untuk menjangkau entrepreneur itu, untuk menginfokan, hey guys, bangun dong di atas Cardano, kita ada dana nih segini nih. Dan again, Cardano emang lagi on fire, lagi hot, bukan hot-hotnya, mereka lagi beast mode, gimana caranya Cardano ini adopsinya itu makin banyak. Ke-16, ini jujur pribadi ini secara judul membingungkan, tapi kalau kita ngelihat kontennya aja, itu bicara soal bagaimana kita membantu komunitas Cardano agar dapat membuat keputusan bersama dengan lebih baik. Keputusan bersama ini kaitannya dengan semisal voting terhadap proposal yang ada di Project Catalyst, mungkin masih ada celah-celah di mana voting itu bisa makin baik. Contoh dari komunitas Jepang, saya nggak bisa secara spesifik nyebut angkanya, tapi dilakukan polling oleh komunitas Jepang, dan banyak dari mereka yang bingung untuk cara voting. Akhirnya ketika mereka melakukan voting, mereka melakukannya ya berdasarkan hanya sepintas, wah ini kayaknya bagus, ini kayaknya ini bahasanya saya paham. Nah ini bagian ini tuh spesifik untuk hal-hal seperti itu. Poin berikut ini adalah simple banget, itu bicara soal menjangkau lebih banyak pengajuan proposal. Ini berbicara soal bagaimana kita mendorong entrepreneur di luar ekosistem Cardano untuk memasukkan proposal. Kurang lebih agak mirip dengan workshop entrepreneurship, walaupun workshop entrepreneurship ini lebih spesifik pada bagaimana caranya kita membuat proposal yang bagus. 18, ini adalah mendorong komunitas katalis. Banyak di antara kita, Mas Denny, karena mungkin ini juga, sorry kalau sama kayak saya nyebut Mas Denny, tapi seperti Mas Denny sebut, Mas Denny sendiri adalah bagian dari katalis, tapi ternyata belum tahu nih, Project Katalis ini seperti apa. Nah, tantangan nomor 18 ini adalah
untuk menjawab hal seperti itu. Dan terakhir, ini adalah kategori yang paling baru. Kategori ini lahir dari komunitas, dan sebagian besar kategori yang tadi saya sharing itu pun juga lahir dari komunitas. Itu yang membedakan Project Catalyst sama venture capital yang lainnya, bahwa Project Catalyst ini tidak disetir oleh satu orang, tapi disetir oleh semua di sini, disetir oleh Mas Denny, disetir oleh Mas Muhammad Takdir, disetir oleh Mas Rizky, disetir oleh Mas Andreas. Dan kategori 19 ini termasuk kategori baru hasil dari setiran dari komunitas itu. Apakah tujuan dari kategori membuat kategori tersendiri? Itu adalah barangkali teman-teman di sini itu melihat ada potensi yang nggak kita sadari. Kita tuh dalam komunitas Catalyst secara general. Misal kemarin Grow Africa, Grow Cardano, itu murni hasil dari seorang member komunitas. Hanya berasal dari pemikiran satu orang namanya Greg Bell dari Australia. Dia yang mempunyai kepedulian sama Afrika. Dan modal dia untuk berkontribusi di kategori ini itu hanya menulis. Tapi perlu dicatat, hadiah yang ada di dalam sini itu bukan hadiah untuk yang menulis, tapi ini adalah fund yang akan tersedia untuk kategori yang akan tercipta dari kategori 19 ini. Kurang lebih itu adalah awalan buat teman-teman yang baru. Oke, biar teman-teman tuh dapat gambaran, saya bisa berkontribusi di bagian ini nih. Saya mau mulai hal dari yang pertama dulu, itu mulai dari ide dulu. Teman-teman mulai dari ide dulu, nggak usah khawatir teman-teman harus nyusun tim dan apa, tapi dari ide dulu. Sama persis seperti saya. Saya yang saya sharing di awal, zero pengalaman soal blockchain, zero pengalaman soal Cardano, zero pengalaman Project Catalyst. Saya mulai dari ide dulu. Dari ide, terus saya memikirkan, oke, saya harus ngajak siapa nih? Dari mengajak tim, nanti dari sana teman-teman ngobrol, akhirnya berkembang. Oke, kita harus melakukan apa nih? Dari melakukan apa, kalian bisa mengidentifikasikan, oke, ini langkah-langkah kita nih membutuhkan budget nih. Nah, setelah itu, kalian ingin menuangkan itu menjadi suatu proposal, kalian tinggal kontak saya. Kapanpun, jam berapapun, saya mendorong untuk kontak saya. Saya nggak ada batas waktu untuk dikontak, karena saya ingin kita maju. Saya ingin kita maju, guys. Mungkin di sini udah mungkin tahu bahwa saya concern memang dengan Cardano karena dia memang sistem yang bagus, dia sistem yang peduli sama kita. Yang bikin saya sedih, ini yang perlu saya sharing sama teman-teman, di fund kemarin itu ada 800 proposal, 800, dan cuma dua dari Indonesia. Salah satunya dari teman kita Mas Dion yang ada di sini. Dan dia termasuk beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia mendapatkan kesempatan untuk promote proposal dia di Cardano Summit. Itu sedih, itu saya sedih banget. Makanya saya itu menyediakan waktu saya kapanpun, Mas Muhammad Takdir atau Mas Denny Sudrajat, kayak, Mas saya bingung nih bikin proposal gimana nih, tolongin dong, saya siap bantu, beneran, asli saya siap bantu. Kayak teman tadi lihat, itu ada grup dari Vietnam, ada juga grup dari Jepang, dari Vietnam, ini gila banget. Mereka itu ada 17 proposal, saya nggak tahu kok mereka sampai menggila seperti itu. Karena dan dari Jepang itu cuma 7. So again, saya sedih banget dan khawatir kita tuh bakal ketinggalan lagi dan lagi dan lagi. So buat Mas Denny, buat Mas Takdir, dan mungkin buat Mas Rizky, please selalu sadar bahwa saya di sini untuk kalian. Dan kebetulan ada nama-nama yang tadi saya belum sebut, ada Mas Daniel juga. Selamat datang Mas Daniel. Mohon maaf, saya baru sadar kalau ada Mas Daniel di grup. Dan saya juga pengen semua yang tadi saya sampaikan juga saya sampaikan juga ke Mas Daniel bahwa 100%
waktu saya selalu sedia untuk membantu teman-teman. Nah, kurang lebih itu presentasi singkat saya. Sorry agak lebih waktunya. Next step-nya berikutnya itu adalah open session. Buat yang pengen tanya atau buat yang pengen kayak ngobrol di antara teman-teman, silahkan aja karena posisi saya adalah moderator yang membantu. Saya bukan leader atau siapapun yang mengarahkan, tapi sekedar membantu, mendorong, menyemangati teman-teman agar ini ada kesempatan emas, guys. Indonesia harus maju, kita bisa. Itu yang saya suka gemes. Nah, silakan ini saya stop share dan saya serahkan panggung ke siapapun di sini. Stop share. Ya, Mas Andreas. Ya, halo semuanya. Terima kasih infonya, Bro Yan. Ini saya Sama-sama. barusan cek lagi proyek Katalisnya. Mungkin saya ketinggalan di Fund 6 kemarin karena baru aktif lagi. Saya tertarik sama 2 kategori. Yang satu yang multilingual resources, karena saya sendiri aktif sebagai translator di Cardano Foundation. Yang kedua untuk scale up Cardano Community Hubs. Nah, mau nanya dulu. Setahu saya hingga saat ini kita kan belum ada satu website atau satu tempat di mana ada informasi dalam bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah yang Bro Dion mau bikin itu sebagai website resminya Hub Jakarta Indonesia kah? Mungkin Bro Dion bisa nyampaikan proyeknya. Oh, oke. Ya. Thank you, Bro. Ya, itu previewnya. Jadi kemarin mungkin teman-teman di sini yang baru join gitu ya. Jadi kemarin itu mungkin kita hampir 2 bulan ya kita ketemuan gini regular. Saya sempat skip dikit kemarin. Tapi basically kita setuju bahwa satu, adopsi kripto sebenarnya di Indonesia itu udah sangat masif, khususnya untuk chain-chain yang sudah punya smart contract ya, dari komunitas Ethereum udah lama, terus BSC sekarang sudah rame gitu ya, dengan brandnya digandeng dengan exchange-nya toko kripto itu kan, BSC Chain. Mereka sangat masif, dan saya juga ngikutin beberapa mailing list untuk blockchain asosiasi gitu ya. Mereka sangat aktif lah ya, bikin acara-acara ini itu rame lah. Tapi yang seperti kita tahu, saya juga sadar sama teman-teman bahwa Cardano ini kan generasi ketiga ini agak beda nih. Dia spesial bahwa potensinya itu sangat besar gitu kan. Sementara di market itu banyak banget informasi masih lebih ke price action ya kan. Kalau kita bilang di grup-grup tele itu kita bilang itu koin-koin micin ya kita. Jadi masih di level itu, which is nggak apa-apa, itu memang yang memindahkan. Dulu saya juga pindah dari pasar saham, dari pasar capital market, dari pasar dulu SCF saya ke mikro UKM gitu ya, kayak gitu-gitu. Saya tertarik ke sini karena memang pasarnya yang sangat dinamis, gitu ya, 24 jam dan lain-lain. Terus ngelihat teknologinya Cardano yang bakal merubah banyak, itu kayaknya sayang emang kalau kita nggak berbuat sesuatu gitu. Kemarin kalau untuk ide-ide project, dApps segala macam saya banyak, cuman kemarin itu saya coba kita mau tackle dulu satu isu yang paling kencang, yaitu bahasa Indonesia. Jadi saya ikut beberapa grup telegramnya dari SPO gitu ya, ada kawan, ada Cardanesia, sama yang satu lagi nggak terlalu aktif ya, grupnya Piggy atau si iCrypt. Tapi memang mungkin 70% diskusinya pertanyaan yang sering kita lihat sebenarnya cara-cara yang mendasar, kayak staking gimana caranya, minimumnya berapa. Jadi in general question, sama ada beberapa klarifikasi mengenai informasi di pasar. Ini benar nggak sih kayak gini gitu kan? Dan saya ngelihat teman-teman di grup tele itu, saya bukan kasihan ya, saya itu worry bahwa SPO itu sebagai technical validator gitu ya, malah repot ngurusin hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya mereka bisa banyak hal yang mereka bisa fokus on gitu ya. Saya tadi bercandanya bilang gini, oh ternyata di decentralized world kita perlu centralized information. Jadi kita perlu ada satu tempat, kalau orang mau tanya sesuatu, at least itu bisa jadi gate-nya dulu. General question ada di situ, ada istilahnya kalau saya bicaranya
kalau ibu saya nanya-nanya, saya kasih web itu aja gitu kan. Ya kan, siapapun itu, atau orangnya benar-benar tertarik, cuman nggak tahu. Teman-teman saya kan sering nanya ya, dia private message apa gitu ya, teman-teman lama nih SMP SMA gitu, dan saya kebayang sih berbagai orang bertanya kepada SPO operator, jadi SPO operator cuma jawabin, akhirnya mereka akan bikin template gitu ya. Saya jadi mikir gini, oh kenapa nggak ada satu web aja, SPO operator itu sebagai konsolidator informasi, karena mereka informasi banyak sekali kan. Kita konsolidasi di satu tempat, nanti itu akan diposting di web itu gitu ya. Tapi webnya juga bukan web biasa gitu menurut saya. Jadi di situ sebenarnya webnya juga rencananya saya mau kita desain sesuai dengan untuk reach younger generation gitu. Jadi millennials ke bawah lah gitu ya, yang udah lewat umurnya kayak hampir itu ya harus beradaptasi, karena memang mereka yang banyak jump in di market ini gitu kan. Banyak teman-teman saya yang di generasi X, generasi sebelumnya masih nyangkut di pasar saham, tapi mulai nanya-nanya sekarang sama saya gitu ya. Nah ini gimana sih gitu kan? Dari situ saya ngerasa bahwa harusnya ada portal community ya. Community portal itu artinya beda dengan sama web portalnya Cardano yang sangat teknis, analytical gitu ya, sangat research science based gitu, banyak kan. Kalau kita ngikutin Charles ngomong, kalau disuruh buka aja IOHK gitu kan, dibuka, isinya kayak medical research kan, isinya puluhan halaman, itu orang nggak ada yang ngerti gitu. Jadi saya mau coba sama teman-teman juga, idenya adalah bikin web yang gampang dimengerti, bahasa-bahasanya sederhana gitu ya. Kemarin sempat kita happy juga di forum Cardano itu ada yang sesi bahasa Indonesia itu dengan bantuannya Bro Andre, itu banyak banget artikel-artikel bahasa Indonesia. Cuman memang culture-nya sekarang, dulu saya suka buka forum ya dari zamannya Kaskus gitu ya, kita anak-anak Kaskus biasalah gali-gali forum gitu ya, yang sekarang kelanjut di Reddit di mana. Tapi younger generation nggak terlalu gitu ya, kecuali yang akan gali-gali terlalu banyak. Tapi ini adalah mass adoption yang kita mau tackle gitu. Jadi yang paling gampang adalah itu. Jadi ada web yang sangat dinamis yang menekel isu-isu utama ya kan. Terus informasi kayak latest apa, tapi dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa anak-anak sekarang. Makanya saya juga kemarin itu kepikiran di project ini, jadi saya yang pengen share adalah mungkin di fase pertama itu lebih ke kita drive dulu supaya jalan gitu ya. Kalau nanti fundingnya dapat, karena untuk startingnya juga nggak terlalu besar, kita minta dananya sekitar $2.500. Itu cukup untuk web design, hosting untuk awal. Terus saya juga udah budgetin itu, kalau di proposalnya udah dibudgetin sementara untuk admin selama 3 bulan dulu untuk onboarding dulu ya, segala macam. Terus ada marketingnya, gimana caranya biar bisa gain attention gitu segala macam. Tapi dari situ juga nanti harapan saya adalah fase kedua dan fase ketiga. Itu saya susah jelasinnya, tapi kurang lebih kalau ini kayaknya bisa share screen ya. Oke, let me see. Boleh nggak? Kirim aja ke sini, Bro Dian. Bisa kirim linknya. Coba wait. Soalnya ada info kalau oke. Itu udah saya share tadi. Saya lagi baca punya Bro Dian juga. Oke. Ini gue mau share ya. Ini kelihatan nggak share screen gue? Ini kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Nah, oke. Jadi ini detailnya kurang lebih, kalau tadi kepikiran juga waktu Felix minta bikin 5 menit, ntar gue pikirin deh, sebenarnya nanti bisa lah. Tapi intinya gini, tiga hal itu yang mendorong kita adalah nggak ada yang base-nya Indonesia, web portal untuk kita cari basic information gitu ya, kita nanti. Terus yang kedua, Indonesia loh, ya ini untuk data pendukungnya bahwa kita masih sangat jauh ya. Untuk saya aja jujur, yang hampir tiap hari baca artikel-artikel Inggris di kerjaan kantor, dari begitu trying to catch up bahasanya Cardano gitu ya, bahasanya blockchain, wow,
Ya, oke lah, gitu ya, agak-agak ketinggalan banyak. Terus yang nomor 3 yang saya lihat itu adalah scattered community managed by SPO. Jadi SPO itu banyak sekali saya ngelihat demand-nya, walaupun masih early ya, itu udah kerepotan sepertinya untuk ngejawabin pertanyaan seperti itu. Jadi yang kita mau lihat sebenarnya adalah active community contribution. Jadi ini konsep yang pertama yang saya waktu itu diskusin juga sama Bro Ian sama teman-teman, bahwa sebenarnya informasi yang di dalam portal itu secara tidak langsung sebenarnya udah dikurasi sama yang ngerti sama Cardano gitu ya. Contohnya misalnya SPO, dia tahu misalnya ada info sesuatu yang tidak benar, dia tahu oh klarifikasi pakai ini, terus kita tinggal bikinin satu artikel yang pendek cukup sederhana. Terus ada lagi regular, kita bikin itu menjadi satu tempat untuk mencari informasi. Terus kita juga mau hidupin ini semi ke fase 2 itu adalah building community hub-nya melalui portal itu. Jadi kita bikin virtual meetup, sebenarnya sih udah diomongin di forum ya, kita ketemuan lah 2 minggu sekali atau apa, tapi nggak usah serius-serius. Kalau ngomongin katalis gini kan kayak agak serius gitu ya. Maksudnya benar-benar nggak boleh ngomongin masalah trading kan, kayaknya ini pada malu-malu ada yang ngomongin trading kok kayaknya nggak enak ya, ini nggak sesuai forumnya, kenapa harganya nggak enak kan? Sebenarnya kan forum kalau mau ketemuan ngomongin ya omongin aja. Saya juga di grupnya di Cardanesia saya juga pancing-pancing ya, kalau ngomongin harga ngomongin aja, cuman nggak usah serius terus sakit hati. Tapi maksudnya harus ada interaksi gitu kan, interaksi dijaga. Terus nanti misal mudah-mudahan kalau nanti lebih banyak proposal yang masuk, kita bisa bahas 1-2 proposal setiap kali itu, tapi dengan cara yang santai. Ini lagi bikin ini nih, ini yes or no gitu kan, keren apa enggak, apa yang perlu diperbaikin, kayak gitu-gitu perlu. Terus yang terakhir, became the hub all things Cardano for Indonesia. Jadi ini yang saya coba share juga nanti, bahwa nantinya di fase berikutnya nanti saya bilang itu namanya a self-sustain Cardano Hub gitu ya untuk Indonesia. Ini bisa dilihat sama teman-teman detailnya. Saya ngerjain ini, timnya ini ada rating tadi saya ngomongin kurang lebih. Terus saya cuma berdua awalnya, ini cuma sama teman saya. Saya bilang ke dia itu dia yang nanti yang bikin Illustrator grade, yang itu dia suka bantuin saya di project-project lain. At least kita start dari situ. Terus yang saya mau jelasin adalah bahwa ini yang start untuk phase 1. Jadi phase 1 itu adalah web portal for Indonesian in bahasa Indonesia, kan, untuk di Fund 6. Ini akan bikin portal dalam waktu dan live dalam waktu 3 bulan. Artinya Q4 ini sudah harus selesai, kurang lebih di bulan kedua harusnya sudah bisa on. Terus yang kita coba mau buat adalah namanya Self-Sustain Community Hub Indonesia, itu di Fund 7 nanti kemungkinan akan kita coba rumuskan bareng-bareng lah. Karena ini sebenarnya konsepnya juga buat kita-kita juga. Jadi how to maintain and develop community hub across Indonesia. Ini agak panjang mungkin, tapi kurang lebih gimana caranya komunitas Cardano ini punya hub-hub, karena mungkin orang di luar negeri gitu ya, dia tidak mengerti bahwa Indonesia itu sangat terpisah secara geografis masing-masing komunitasnya secara fisik. Ada yang di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, itu cukup jauh untuk membuat kayak misalnya let's say komunitas di Singapura gitu, atau di mana yang lebih banyak land-nya gitu kan, lebih banyak, mereka gampang ketemu. Jadi contohnya Cardanesia itu operatornya Mas Adi itu adanya di Palembang ya kan, kawan itu ada di Manado, yang di Pulau Jawa di Jakarta itu iCrypt sama siapa satu lagi. Itu jadi secara geografis 4 SPO itu sebenarnya udah beda pulau semua. Kalau di Eropa udah beda negara tuh. Ya, secara geografis sudah terpisah, cuman untungnya dengan kita sudah terlatih secara virtual dan digital tetap itu terjadi. Tapi menurut saya komunitas yang sehat itu sebenarnya ada kopdarnya gitu ya, tetap kopdar aktual itu terjadi gitu. Ada tempat nongkrongnya, ada tempat apa, tetap ada diskusi, tetap inkubasinya gitu. Jadi tetap ada tempat untuk sharing dengan di old ways gitu ya, walaupun nantinya lebih banyak virtualnya. Terus yang ketiga, yang saya mau tujuan besarnya adalah sebenarnya sharing economic
Cardano Indonesian Community. Jadi sebenarnya ini konsep koperasi yang secara digital gitu ya, di mana nanti apakah itu komunitas SPO atau komunitas Indonesia Cardano dimanapun di Indonesia itu bisa bersatu membuat semacam launch pool untuk project-project mereka gitu ya. Jadi bisa aja Bro Yan lagi mau launching NFT gitu kan, daripada launch NFT sendirian gitu ya di dunia belantara gitu, mendingan masuk di portalnya si community web portal ini. Jadi kita akan bikinkan ruangan khusus launch NFT untuk khusus orang Indonesia gitu loh. Jadi dia mau launching nih 2 bulan lagi NFT ini gitu kan. Disitulah tempat berkumpul dan berdiskusi proyek-proyek mana yang dalam tanda kutip kita kurasi sedikit gitu ya untuk launch di Indonesia Community Web Portal dengan cara kita cari apakah ada social cost-nya bagus ya kan, ada ini apakah ini proyek yang keren sesuai dengan misi dan visinya Cardano. Jadi itu semacam semi curation gitu di situ. Nah, dari situ kita lagi ngedesain juga gimana caranya bisa selain funding dari Catalyst, si portal ini yang nantinya akan semi DAO juga gitu ya, dia bisa hidup sendiri dari rewards, dari apakah itu dia nanti akan punya token sendiri, atau dia akan jadi SPO, atau dia akan menjadi apa, itu yang saya lagi coba diskusi sama teman-teman juga nanti untuk fase 2-nya. Tapi untuk sekarang fokusnya adalah yang urgent adalah bikin fase 1 dulu untuk web portal. Mungkin itu aja sih, kalau ada pertanyaannya ngobrol-ngobrol feel free ya. Oke, terima kasih Bro Dion. Ini soalnya interesting karena saya sebenarnya juga lagi ngerjain project untuk fase 1, fase 2 yang sama kayak Bro Dion. Jadi daripada kita bentrok, ntar mau ngobrol aja kalau emang targetnya sama, mungkin saya bisa join timnya Bro Dion atau gimana gitu. Bisa. Ini timnya lihat dong, saya buka tim nih ya. Yes. Nomor 3, the community. Jadi siapa aja bisa join di community. Ini saya bikin karena nggak ada yang kemarin kita nggak bisa grab ban, jadi mulai aja dulu gitu kan. Tapi the community itu sebenarnya timnya anyone can join gitu kan. Nanti kita tinggal lihat. Oke, nomor 1 sih udah oke. Untuk yang nomor 2, kebetulan kemarin saya di Cardano Foundation lagi ngebahas untuk masing-masing ambassador untuk numbuhin hub di masing-masing negara. Nah itu yang makanya saya di Fund 7, ntar saya mau masuk ke kategori Scale Up Cardano Community Hub, itu lagi mau bikin official hub untuk Indonesia, di mana kita minimal sebulan sekali ada meeting online, atau 2 minggu sekali. Kemudian kita selain bikin meetup, juga ntar ada Discord dan macam-macam. Jadi itu yang mendingan kalau daripada mencar-mencar, jadi satu aja. Terus kita bikin tim, terus kita coba hidupkan itu community hub di Indonesia, website official, yang dibantu oleh teman-teman di sini, Bro Yan dan teman-teman lainnya. Gitu. Daripada masing-masing bikin sendiri-sendiri, mendingan bersatu biar cepat kita tumbuhnya kayak si Vietnam. Sama itu juga sih, daripada kan ini kan funding ada banyak. Sayang kalau kita nggak pakai fundingnya. Jadi mungkin di Fund 7 nanti saya ntar mungkin lebih minta dana untuk ke hub yang di fase 1 yang websitenya juga tetap minta dana. Jadi kita tetap dapat duit gitu loh dari dapat funding untuk beberapa hal. Iya, yang penting itu juga memang kita punya strategi nanti di Fund 7 sesuai dengan struktur. Kan kalau gue ngeliatin dari Fund 4 ya, 4, 5, 6 ya. Memang cara membudget dan memisahkan kategori itu harus pakai strategi jadinya. Kayaknya gitu ya. Jadi yang lagi hype gitu ya masalah multi language ini agak rame yang posting gitu kan. Jadi kita harus agak balance. Jadi begitu kita taruh let's say project proposal di tempat yang agak rame, kita harus juga incer tempat yang kecil tapi dengan sebenarnya topiknya akan mengerucut ke tempat big ideas kita yang sama, cuma dipecah aja sebenarnya. Yes, ini saya barusan, sorry, silakan. Ya, nggak apa-apa. Monggo, Bro. Tadi barusan aku lihat di Fund 6 ini, tahu Catalyst School kan? Dia mecah projectnya yang bikin website di kategori mana, sedangkan untuk yang bikin
meetup-nya di kategori mana. Jadi dia ada main di beberapa kategori untuk mendapatkan funding yang lebih gede lagi gitu. Strateginya seperti itu. Misalkan dia butuh dana sebenarnya untuk total keseluruhannya $100,000, tapi dia pecah-pecah kayak untuk translations, dia taruh di multilingual, terus untuk yang website dia taruh di tempat yang mana. Jadi kayak sebenarnya kita bisa dapat dana besar. Yang penting kumpulin tim dulu, terus kita tinggal pecah-pecah aja. Mau di fund 7 itu nantinya apa aja. Tapi Gitu. dia big ideas-nya ditaruh juga apa enggak? Gimana? Big ideas-nya misalnya dia ngitung sesuatu totalnya 200,000 gitu kan. Terus dia Enggak. 5.000. Dia nggak gabungin. Dia untuk masing-masing, dia punya sub-project gitu. Sub-projectnya maju di masing-masing kategori. Oh, jadi dia ada 2 skenario. Maksudnya either way yang mana yang dapat funding, dia akan bisa berlanjut ke step berikutnya gitu ya? Yes. Oke. Makanya sayang kalau kita, kayak Broyan bilang, dari 800 proposal, Indonesia cuma maju 2 tuh sayang banget. Sedih, iya, bukan harus sayang saya lagi. juga telat banget, Mas. Itu aktif lagi, baru dari sakit soalnya. Harusnya 10% itu 80 kita masuk. Iya, sedih, asli sedih. Makanya Mas Denny yang ini kan NFT juga kan Mas Denny? Itu yang 800 itu yang dari Southeast Asia atau dari Eastern Hemisphere ada berapa yang masuk? Nggak tahu, global sih 800 ya. Ya maksudnya dominansinya kan pasti si Felix atau siapa ada data kan sebenarnya. Misalnya Eastern Hemisphere atau negara-negara yang nggak kelihatan soalnya ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Mereka nggak itu kelihatan. Memang, iya. Kita masih semi anonimus soalnya. Tapi kayak tadi dari negara mana ya? Belum. Bisa di-pull di Eastern Hemisphere aja suruh daftar ya kali ya. Nah, itu good point. Jadi Eastern Hemisphere itu mereka lagi bikin challenge fund sendiri yang itu gue ada tuh mana kemarin ya, gue kayak gue lihat deh itu si Daniel ya yang bikin Felix ya. Iya, aku juga lihat di itu Community Hub. Tadi barusan gue cek. Yeah. Soalnya barusan mau akses ini. Oh, CA juga? Aku CA. Aku nggak bisa jadi proposal, ya udah jadi CA aja. Kayak di fund 3 dulu jadi CA juga. Lo jadi proposal jadi CA juga, Andre? Aku dulu CA. Aku di fund 3 CA, terus fund 456 nggak jadi CA karena sibuk translator, terus sekarang jadi CA lagi. Mau jadi VCA lah ntar targetnya. Tapi VCA itu cuman boleh submit di tempat dia bukan nge-CA ya? Bahasanya gimana ya? Yes, jadi intinya kalau aku submit di bagian kategori tertentu, aku nggak boleh jadi CA atau VCA di situ. Iya. Jadi konfliknya cuma di satu per kategori aja yang nggak boleh ya? Alright. Dan itu berlaku ini juga ya, berlaku kalau selama kita jadinya kayak satu wadah gitu, saya Indonesian Front gitu. Jadi kalau selama pakai nama Indonesian Front, kita juga sebagai CA kan nggak boleh kan ya? Jadi misal ada satu di proposal outreach, ada satu di multilingual resource, satu di community hub, dan semua itu ada judulnya Indonesia Front. Nah, kita sebagai member dari situ kan, ketika ada masuk di multilingual, kita sebagai CA nggak boleh menilai kan di situ? Yes, aku nggak boleh menilai. Karena conflict of interest. Jadi aku bolehnya misalkan kayak di developer. Di situ kan nggak ada kayak Indonesia, itu kan kayak ngomongin JavaScript, C++, dan lain-lain. Jadi aku boleh masuk ke situ. Oke, nanti aku mungkin akan lanjut lagi sama Bro Dion di Telegram atau kita chat aja untuk diskusi lebih lanjut. Siap. Thank you, Bro Dion. Thank you juga, Bro Andreas. Gue juga mau lanjut nanya nih sama Bro Yan yang proposalnya Eastern Hemisphere. Itu kan seperti kayak inkubator dan startup gitu ya. Kurang lebih jadi kalau gue ngebacanya itu kayak jadi minta dananya itu untuk operate kegiatannya ya, bukan untuk fundingnya ya. Bukan untuk kegiatannya. Ya, karena goalnya adalah sampai keluar jadi inkubator untuk orang bikin proposal yang bagus gitu, kurang lebih gitu ya. Ya, jadi kayak pre-approve. Jadi kalau ada project Catalyst yang dari Eastern Hemisphere tuh udah dicek nih sama timnya itu EHT. EHT udah dicek, ini adalah
kayak dalam tanda kutip unicornnya calon unicornnya yang udah di seed gitu kan, udah di sedikit koreksi bro, itu bukan untuk menciptakan startup tapi menumbuhkan startup founder. Ya, jadi kayak incubator kan sebenarnya. Ya, yang akan menciptakan startupnya yang mereka yang mengajukan proposal. Oke, terus yang gue mau nanya bro, sebenarnya tugas dalam tanda kutip itu untuk Cardano adoption in marketing, in awareness itu tugasnya komunitas, tugasnya foundation, tugasnya IOHK atau gimana? Kalau dalam konteks global itu tugasnya komunitas. Tapi kalau udah namanya komunitas kan terkadang kala kayak ngacak tuh, nggak ada yang ngarahin. Yeah. Makanya muncul yang namanya Eastern Hemisphere Town Hall. Tujuannya untuk mengerucutkan agar ada satu wadah yang memang tujuannya untuk mengadopsi Cardano di Eastern Hemisphere. Tapi di satu sisi kayak komponen-komponen yang lain pun mereka punya tugas untuk meningkatkan adopsi kayak Cardano Foundation. Ini kan salah satu cara mereka kan mereka itu dengan mengadakan Cardano Summit. Itu kan bisa dibilang usaha mereka untuk meningkatkan adopsi atau marketing. Embargo, of course, itu udah clear. Mereka memang punya mempunyai operasional perusahaan mereka itu adalah untuk business development dan education, which is bisa secara gamblang dikatakan marketing. Jadi software company lah ya. Jadi kalau kita expect Cardano mau implement atau mau ngebit soal digital ID ke Nadiem Makarim gitu, itu tugasnya mereka kan? Nggak perlu juga, bro, bahwa ini juga menjadi sedikit bocoran buat teman-teman di sini. Kebetulan Bro Dion mention bahwa memang tujuannya semua entitas, semua tanggung jawab, responsibility itu nanti dilepas ke komunitas. Jadi dilepas ke Catalyst Swarm, dilepas ke WADA, dilepas ke Bro Dion, dilepas ke Indonesian Front, dan IOHK itu hanya sebagai service provider. Jadi memberikan kayak teknologinya. Nah, kita yang menentukan teknologi itu mau diapain. Ini lagi pelan-pelan menuju ke sana. Mungkin lebih tepatnya fase-fasenya itu lebih paham mungkin dari Bro Andreas dengan Goguen dan Voltaire-nya. Tapi secara konsep general nantinya tanggung jawab di kita. Iya, ngerti bro. Kalau dari driven community gitu ngerti. Tapi in actual gitu, misalnya let's say ada perusahaan swasta di Indonesia gitu ya, atau bahkan departemen di Indonesia butuh teknologi Cardano. Nobody can bid kalau nggak punya entity. That's true. Yeah. Itu realitas, dan yayasan nggak bisa kan, foundation lo mau jadi mau apa foundation itu kan. Jadi yang paling bisa. PT Emurgo-nya gitu kan. Emurgo bukan Emurgo juga sih di sini. Mungkin nambahin aja, kalau kayak sekarang di Ethiopia itu government-nya dia kerjasama dengan IOG atau ISK sama si timnya IOG gitu di Amerika. Jadi antara government dengan mereka. Jakarta gitu ya nanti ya kayaknya ya. Harus apa? Harusnya ada IOHK East Asia Singapurnya, terus nanti ada Jakartanya, PT-nya kayak gitu-gitu kan. Nah itu yang ini gue jujur aja, gue juga sempat sampai ini pertanyaan ini bahwa kalau udah G2G gimana hubungan dengan G2G, dan secara spesifikly mereka belum bisa memberikan jawaban yang bikin aku happy. Happy bukan bikin aku paham ini jalannya kemana. Karena persis kayak Bro Andreas bilang bahwa ketika dealing di Afrika itu mereka langsung IOG. Cuman ketika saya menyampaikan hal ini, ketika semisal gue punya koneksi nih, atau semisal lu punya koneksi kan yang untuk iktp itu kan pakai Atom Prism bisa. Nah ketika gue nyampein pertanyaan itu, yang terjadi justru adalah obrolan ya bisa lewat proposal, which is nggak make sense karena proposal pertama, as you mentioned, kalau udah urusan nama itu kan urusan entity. Kedua, proposal dalam hal waktu
terlampau lama untuk hal seperti itu. Itu memang sesuatu yang consistently aku obrolin, karena itu kayak ada semacam handicap Cardano kalau mereka mengandalkan sistem Project Catalyst, dan itu sesuatu yang kita bisa mention sebagai kategori, sebagai fund kategori, bahwa kalau pengen adopsi massal, ya kalian harus bikin semacam IOG Jakarta, IOG atau apa dan seterusnya. Ya itu begitu. Mohon harus bikin berarti, jadi proposalnya bikin PT di Indonesia. mau nambahin aja sih, Emurgo Indonesia juga di sini nggak punya kapabilitas untuk itu, karena Emurgo itu dia lebih banyak di bidang edukasi sama bikin wallet. Di sini Yoroi dalam hal ini. Jadi mau nggak mau sampai sekarang kalau mau government adopt itu harus direct contact dengan IOG Global. Ya di sini either di Hong Kong atau yang di Singapura, yang di US. Oh US. Tapi menarik sih ini, sorry lanjut lagi tadi, kemarin karena research gitu ya apa yang terjadi, gue kayaknya ngelihat ada company di Indonesia gitu ya, gue lupa namanya, nanti gue share. Jadi dia masuknya kapasitasnya adalah konsultan sebenarnya. Jadi dia itu merefer, oh lo mau ini, lo cocok pakai Algorand, lo ini cocok pakai Polkadot, lo cocok ini pakai Cardano. Jadi sebenarnya mereka ini yang harus di reach gitu ya, bahwa soalnya gini, kita kalau sebagai di Project Catalyst, kita komunitas retail gitu, what can we do gitu, kita hanya bisa menjaga teman-teman kita yang di retail gitu ya. Institusi itu bukan urusan kita. Bahkan kalau sampai institusi minta gitu misalnya, tolong dong komunitas Cardano Indonesia bikinin seminar, itu akan sangat abu-abu banget nanti. Ya kan? Itu harusnya foundation yang maju, harus ada entity-nya gitu ya. Misalnya company nih, misalnya si PTA gitu ya, dia atau PTB gitu, dia ngundang kita gitu tiba-tiba gitu kan. Lu bisa nggak ngomongin soal ini gitu kan? Use case skenario-nya gini, itu akan sangat rancu sekali menurut gua ya. Komunitas itu hanyalah komunitas, harus di belakang kan, harus di level sebagai komunitas. Kalau nggak nanti akan ditanya siapa pemimpinnya gitu kan, jadinya jadi ruwet sendiri gitu. Pas Jadi banget. Kebetulan banget, bro. Kebetulan banget. Sorry motong. Sebelum ini, gua lupa. Beberapa waktu lalu, Felix menawarkan Indonesia itu membentuk suatu council yang dipimpin oleh SPO, yang dipimpin oleh proposers, yang dipimpin oleh perwakilan voters, yang dipimpin oleh entitas-entitas, semisal konsultan itu, yang dipimpin oleh terakhir itu lupa gua apa kategori yang terakhir. Tapi dia mengajukan semua itu agar council ini nanti bicara langsung dengan Catalyst Circle. Di Catalyst Circle itu ada sidor langsung. Nah, sementara pertanyaan itu cuma dilempar pada orang-orang terbatas, ya. Tapi karena kebetulan lu nyebut ini, saya ingin lempar ke floor di sini. Mungkin teman-teman yang lain juga yang punya keahlian yang masuk dalam kategori atau waktu untuk berkontribusi, mau nggak gabung menjadi council yang tujuannya itu untuk memberikan masukan-masukan yang barusan kita obrol ini langsung ke door pribadi. Di Dorgarbas. Dorgarbas. Karena Dorgarbas kan ada di Catalyst Circle. Yes. Ya. Nah, pribadi aku reply-nya ya karena kondisinya itu sangat mempertimbangkan. Dalam artian kalau seumpama aku selfish dengan fokus ke project NFT-ku, ini Indonesia nggak bakal yang Indonesia di Project Catalyst itu mungkin akan ada kayak butuh waktu transisi lagi agar ada orang yang bisa mewakili. So aku mengiyakan, tapi dengan syarat persis seperti Bro Dian bilang, saya mengajak akan berusaha mengajak dua entitas. Dua individu. Kebetulan salah satunya ada di sini, Mas Guntur. Halo. Dan salah satunya lagi itu dari konsultan OMG, pimpinan Mas Yoris Sebastian.
itu menjadi sesuatu yang barusan gue kepikiran akan semakin konkret karena masukan dari Mas Andreas tadi bahwa ternyata embargo tuh nggak punya capability untuk bikin perjanjian G2G. Kalau gitu ya berarti harus ada nih satu council dari Indonesia yang memberikan masukan yang kayak barusan Bro Dion mention. Tapi kan terserah. Aku nggak memaksakan untuk teman-teman yang lain masuk, tapi aku sendiri akan ada di council itu bahwa ya karena aku merasa kita perlu gerak nih. Sorry, ya silakan Mas Andreas. Yes, kalau saya setuju untuk ada council itu karena kemarin juga barusan discuss di Cardano Foundations bahwa sekarang ya masing-masing ambasador sekarang diminta untuk sorry, lebih motong. aktif. Ambasador, yes. Bener, ambasador. Lanjut. Oh yes, ya saya sebagai ambasador, saya juga harus mulai untuk numbuhin hub yang tadi sebenarnya cocok dengan proposal yang udah dimasukin sama Bro Dion, yang ntar saya akan discuss lagi dengan Bro Dion. Kemudian sekarang emang butuh council karena gimana ya? Karena council ini harus terdiri dari satu yang banyak di Project Catalyst, in this case Bro Yan. Ada orang yang dari Cardano Foundation juga, dalam hal ini mungkin saya, karena saya dapat informasi setiap bulannya langsung dari Foundations, dan everyday juga kontak dengan mereka. Terus ada yang dari proposers, maupun member Indonesia, maupun konsultan dari Indonesia. Jadi dari berbagai macam pihak, termasuk developer dan segala macam. Jadi kita sebenarnya emang udah harus mulai ke situ. Nggak bisa kayak kita stagnan kayak gini. Kita udah kayak 6 bulan stagnan aja Indonesia, belum naik-naik. Oke, yes, kita udah punya forum, kita udah ada SPO yang dulu dari awal saya juga kenal mereka, berkembang. Tapi yang negara lain udah maju, kita masih ketinggalan jauh gitu. Mungkin bisa dibahas lagi nanti Bro Yan gitu untuk masalah konsol ini. Gimana detailnya? Oke, sip. Buat teman-teman yang lain, mohon maaf kalau pembicaraan itu menjadi sangat mengerucut karena memang kita memang jarang ketemu, jarang bisa ngobrol langsung. Tapi saya mengingatkan bahwa ini lapak nih untuk semua teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan presentasi yang awal sekali, itu silakan disampaikan. Jangan merasa sungkan, karena sekali lagi saya di sini untuk semacam kayak saya akan membantu kalian kapanpun, apapun, soal apapun. Nah, kebetulan ini ada yang baru gabung, Mas Misael Kewas. Terima kasih Mas Misael Kewas sudah bergabung. Buat teman-teman yang lain, Mas Daniel, Mas Takdir, sama Mas Denny, kalau semua ada pertanyaan apapun, please jangan sungkan. Pertanyaan level apapun, nggak ada yang apa ya istilahnya, nggak bakal diterima. Ini kebetulan Mas Daniel membuka mic-nya. Oh, langsung lihat aja. Ya ini terus terang saya totally baru lah. Totally baru lihat, baru baca-baca, ikutin forum sedikit-sedikit. Mungkin pertanyaan saya dua lah. Satu, kalau saya misalnya beginner gitu ya, misalnya saya mau bantu, ada nggak yang paling sederhana yang bisa saya bantu? Kalau misalnya translate ya rasanya sih bisa gitu kan, tapi masih ada nggak room untuk itu gitu. Terus pertanyaan saya yang kedua, nggak saya kerja buat perusahaan gitu kan, yang saya lihat tuh angle-nya yang banyak tuh yang hari ini ya tempat saya lah, itu angle yang traceability dari sisi sustainability gitu. Saya rasa sih saya coba sambil lihat-lihat lah gitu, kira-kira bisa nggak ya blockchain Cardano ini dipakai, dan kalau dipakai cost-nya seperti apa, trade-off-nya seperti apa, kira-kira begitu sih. Tapi saya nggak tahu lah apa itu terlalu jauh atau masih belum jelas, saya nggak tahu sih. Mungkin itu sih dari saya. Ya, sip. Mas Daniel. Nambahin aja bro, Mas ya. Daniel. Saya hampir setiap hari minum kopi mereknya kopi Kerinci, Blue Kerinci.
Itu yang bikin traceability-nya Emurgo. Sayangnya dia masih di atas blockchain-nya Ethereum karena smart contract-nya di sana. Sepertinya nanti akan migrasi mungkin. Saya belum nanya sama orang Emurgo, tapi itu udah live, Mas. Jadi traceability itu juga ada project saya mungkin tahun depan itu masalah traceability, itu untuk ekspor. Itu sangat bisa dipakai. Saya sempat ngobrol sedikit sama Kopi Korinci waktu itu, si anaknya ponakan ya Pak Budi Isman itu, dia kayaknya sih service pay by subscription gitulah per fee-nya atau gimana, tapi dia bisa kok jual kopi pakai itu gitu, jadi should be okay gitu. Karena saya ada teman juga yang dari agriculture kemarin sempat nanya-nanya juga ke saya soal traceability karena mereka lagi adopsi blockchain dan dia lagi nyari sebenarnya dia mau duduk di atas blockchain apa, karena kan untuk deploy sendiri terlalu mahal dia bikin. Jadi ya itulah kurang lebih adopsinya. Mungkin nambahin aja. Kalau nggak salah minggu kemarin saya baru translate 2 blog seriesnya Emurgo mengenai penggunaan blockchain di agrikultur dan kesehatan. Mungkin bisa dibaca juga di Cardano Indonesia. Ntar saya kasih linknya di bawah. Di situ ada use cases-nya untuk apa aja, kalau di bidang kesehatan dan kalau di agrikultur juga apa. Tapi sudah banyak dipakai sih. Ini tinggal nunggu smart contract. Yang negara-negara Eropa juga udah akan mulai pindah ke Cardano, setahu saya. Begitu. Terima kasih. Bro Yan, masih di mute. Thank you, Bro Andreas. Untuk pertanyaan pertama Mas Daniel itu kita masih menerima banget ya soal translating. Suaranya kecil. Sorry semua. Untuk pertanyaan pertama Mas Daniel itu kita masih banget nerima translating, dan saya justru semangat Mas Daniel itu inisiatif. Ini saya sharing TG Chat channelnya yang langsung ke Eastern Town Hall Indonesia. Itu silahkan Mas Daniel join di situ. Nanti saya bantu Mas Daniel agar bisa mengakomodir kepinginan Mas Daniel untuk membantu soal translate. Kebetulan di Eastern Town Hall kita lagi ngembangin satu sistem yang memakai semacam apps. Nanti yang proses translating itu mudah banget. Mas Daniel tinggal klik, koreksi sedikit, langsung jadi. Nah, nanti saya share juga di grup TG itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Daniel. Apakah pertanyaan pertama dan kedua sudah kejawab? Ya, clear. Yang pertama saya udah join ke grup, dan yang kedua nanti saya baca-baca yang itu. Karena saya pikir translate itu ya sekalian saya belajar kan. Exactly. Itu juga kalau semua mungkin mau bicara lebih lanjut, saya kurang tahu apakah di Cardano Foundation itu udah ready belum ya, Bro Andreas ya, soal translating yang ada hadiahnya. Belum. Ini saya barusan lihat lagi di Fund 6 ya. Kebanyakan masing-masing ambasador itu masih bikin projectnya sendiri-sendiri, jadi mereka translate untuk projectnya sendiri ke dalam bahasa mereka, jadi masih terpisah-pisah. Ada yang berusaha untuk membangun sistem yang multi language, cuman kayak banyak banget gitu loh, dan masih belum ada yang official. Sedangkan waktu terakhir informasi yang saya dapat dari Cardano Foundation, mereka lagi berusaha supaya website mereka nantinya ditranslate oleh timnya Cardano Ambassador Translator Group, dari masing-masing bahasa akan lebih mudah untuk bisa langsung nge-translate ke situ. Jadi sekarang ya masing-masing masih harus masukin ke proposal di Catalyst. Atau just bikin project mereka sendiri tanpa ada funding. Thank you. Sekedar tambahan info buat Mas Daniel, dari Eastern Town Hall ini mereka sendiri memasukkan proposal agar translator itu mendapatkan kompensasi. Tapi jangan dibayangkan itu akan terjadi dalam waktu dekat, karena atau jangan dibayangkan bahwa itu akan pasti terjadi karena sifatnya melewati proposal. Tapi anggaplah positive thinking ya kita ya. Itu terjadi kemungkinan mulai bulan Desember Januari, siapapun yang ingin kontribusi
dan mendapatkan kompensasi itu bisa mulai Januari aktifnya. Mas Brodion mau menambahkan atau menanyakan sesuatu? Ya sih, tadi sorry bro, kepotong karena keburu inget ini catatan lama soal talent pool. Jadi kayaknya kita memang terlalu desentralisasi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi akhirnya orang setelah meeting kita atau ketemuan tiap minggu ini, kita excited 1-2 hari, habis itu kita mengerjakan proyek kita masing-masing, terus ketemu lagi, oh iya gitu kan, ulang lagi. Jadi sebenarnya benar juga dulu kita pernah bikin, Mas Yan udah nyoba bikin, ada talent pool, jadi siapa yang mau jadi translator, siapa yang mau jadi interpreter, siapa yang mau bikin project lead gitu ya. Mungkin itu lebih, nanti saya juga harus lebih tertib lagi ngeliat ke situ, supaya kita punya satu page itu kayak apa namanya, apa chart tuh yang kayak Ganba chart itu kayak apa gitu. Jadi misalnya Mas Yan lagi membimbing proyek ini, kita udah tahu gitu. Terus misalnya Mas Andreas, kan saya nggak tahu nih tadi misalnya, oh Mas Andreas sebenarnya mau bikin community hub juga, tapi kan kita kan semua melayang-layang di proyek kita masing-masing, tapi nggak ada satu page yang kita ngelihat, oh nih dia lagi gini, mendingan gue fokus yang lain gitu kan. Salah satunya kita harus bikin talent pool, atau gue juga bingung gimana caranya bisa ngumpulin orang-orang dengan talent yang beda-beda, tapi kita bisa punya visibility-nya supaya nanti efektif. Begitu ada fun, ada challenge baru, kita udah tahu nih, oh si ini bisa ini bisa ini. Kemarin itu saya ada beberapa ide, misalnya pengen bikin aplikasi gitu ya. Sekarang kayaknya mau nyari yang bisa nulis dalam Haskell, dalam Bluetooth Pioneer itu siapa orang nih? Orang masih langka nih, ya. Semuanya orang kalau nyari orang yang bisa nulis JavaScript atau apa kan banyak nih. Terus saya harus nyari kemana gitu ya. Itu kan talent, termasuk talent pool gitu ya. Siapa kita kan mau bikin aplikasi atau yang butuh developer gitu, kita carinya ke siapa? Apakah kita hire orang dari luar, atau di Indonesia sebenarnya banyak nih yang ikut Bluetooth Pioneers program itu, atau siapa? Saya kalau nggak salah di Cardanosia ada yang ikut gitu kan, cuma kan nggak kelihatan nih orang-orang ini. Jadi kalau kita mau masukin, misalnya saya mau bikin apps gitu ya, kira-kira siapa yang mau jadi yang codingnya gitu? Oh ada sih, misalnya Mas Guntur, atau oh ada Mas Rizky gitu kan. Oh gue tahu nih, nanti yang gue kontak aja, gue ada project nih bikin kayak gini, mau nggak gitu jadi tim gue gitu. Nah itu tuh konversasi itu tuh tidak terjadi karena kita memang zero visibility, siapa kita semua, siapa yang bisa apa yang mau ngapain gitu nggak kelihatan gitu. Itu aja sih, saya cuma nambahin itu mumpung ingat, sorry gue potong. Nggak apa-apa. Mas Andreas mau menambahkan? Oh ya, terima kasih Bro Dion, tadi emang benar itu. Kita sekarang itu masih terdesentralisasi, masing-masing bergerak sendiri, visibilitas sangat rendah, dan mungkin sekarang tempat wadah kita yang official ya, yang sudah kita capek-capek berusaha bangun, yang bisa kita pakai sekarang itu ya Cardano Forum, kategori Indonesia. Di situ kemarin udah saya buatkan juga untuk Eastern Town Hall, jadi mungkin setelah setiap kali kita meeting kayak gini, mungkin Broyan atau saya bisa masukin poin pentingnya apa dari pembahasan kali ini. Jadi mungkin teman-teman yang nggak sempat datang bisa lihat ke situ. Soalnya kita belum ada wadah kayak website bersama maupun Discord bersama atau Meetup bersama, itu yang lagi kita mau bangun gitu. Soalnya kayak informasinya sekarang habis Eastern Town Hall mungkin cuma di otak aja, atau mungkin Broyan aja yang punya catatannya kayak gitu, dan yang lainnya nggak tahu akses ke situnya gimana. Jadi saat ini wadah yang ada, yang official yang kita punya ya hanya Cardano Forum Indonesia. Oke, good point. Mungkin Broyan bisa menambahkan. Ya itu PR saya. Itu saya minta maaf. Memang saya seharusnya tiap meeting ini bikin MOM, dan kebetulan karena minta maaf, tapi mulai ke depan saya akan lebih rajin untuk bikin MOM biar kita tahu progresnya seperti apa, dan nanti seperti saran dari Mas Andreas dan Mas Dion itu akan saya masukkan ke Forum Bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman di sini, ini adalah link menuju ke Forum Bahasa Indonesia yang dimaksud oleh Mas Andreas, dan saya sendiri setuju soal masukannya bahwa nanti kita bikin semacam spreadsheet dalam bentuk Word atau Excel, absen tentang siapa aja yang pernah hadir,
dan posisi mereka apa aja. Nah, terkait itu diperlukan partisipasi dari teman-teman di sini, dan itu yang mungkin kita akan sedikit berusaha di awalnya. Karena itu saya minta tolong sebagai langkah pertama setelah ini agar kita bisa saling terus komunikasi secara langsung, itu untuk bergabung ke link Eastern Town Hall yang TG. Jadi biar kita bisa ngobrol, biar saya bisa kayak dapat data dari teman-teman, dan nanti saya upload ke Cardano Foundation. Termasuk idenya Mas Dion tadi. So buat teman-teman di sini, please sempetin bentar aja untuk klik yang TG, biar kita bisa semakin solid. Biar, yes Mas Andreas? Angkat tangan barusan? Oh maaf ya, tadi saya lupa turunin. Terima kasih. Oke. Karena itu minta tolong sekali buat teman-teman Mas Denny, Mas Rizky ada Discord, tapi minta tolong Mas Daniel juga tadi udah, Mas Guntur, Mas Takdir minta tolong untuk gabung ke TG-nya ya, dan Mas Misael juga minta tolong sekali agar kita kompak, agar kita nggak ketinggalan sama Vietnam, sama Jepang. Thank you Mas Guntur. Oke, saya share lagi ya linknya ya. Linknya cukup diklik aja Mas Misael. Dan keluar apa Mas Misael? Nggak bisa masuk kah ke dalam Telegramnya? Atau sudah bisa masuk? Buat Mas Guntur, saya klik lagi, saya share lagi, masuk website aja. Oke, ini saya agak bingung nih. Sebentar ya Mas Misael ya. Coba saya praktekkan di sini juga untuk mencari tahu ada masalah apa. Mas Guntur bisa klik di situ ya. Dan untuk Telegram, Mas Misael, saya cek lagi. Itu diklik ini aja Mas Misael, View in Telegram. Ada button View in Telegram, itu silahkan diklik. Ya, memang banyak yang bingung soal ETH. Ada masukan dari Mas Dion. Oke, Mas Misal. Tapi apakah udah masuk? Jangan sampai kita nggak bisa komunikasi setelah ini. Mau tanya Broyan, saya juga baru join yang ETH Indonesia. Masih baru ya itu ya? Masih baru banget. Oke, dan ini orang nggak bisa nulis kan? Hanya bisa ngelihat aja ya? Seharusnya bisa menulis juga. Enggak, itu one way bro. Oh, one way. Oke. Oke, nggak apa-apa. Minta tolong masuk dulu aja, biar saya bisa ngedata. Nanti saya bikin grup lagi. Sorry, itu karena saya gaptek. Sorry guys. Sorry teman-teman. HT yang bukan ETH nih, jadi kayak orang nggak bisa move on. Kirain Charles masih di Ya Mas Guntur, itu juga dikritik juga sama Mas Dion. Seharusnya jangan ETH. Oke, thank you Mas Misael. Mungkin ET saja, Eastern Town Hall. Ya, banyak banget masukannya. Kemarin malah Mas Adi bilang, apa ya Mas Adi itu, saya lupa. Apa Mas Dion ya yang bilangnya? Es telur ceplok, apa gitu? Es teh ya? Kalau Itol Eastern Town Hall. Oh iya, Itol, oke. Nah, untuk Mas Sudrajat, channel bisa buat di tiap channel bisa buat diskusi di tiap postingan kalau tidak salah. Oke. Coba saya explore Mas Takdir. Thank you masukannya. Nanti saya cek lagi soal itu, saya pelajari lagi. Tapi minimal teman-teman udah gabung. Dan PR saya tadi itu bikin grup, terus nanti update hasil meeting kita di Cardano Foundation, Cardano Foundation. Oke, Mas Takdir.
Oke, sip. Tapi anak lagi ngikut ini. Royalty di Cardano. Maksudnya, ya oke siap Mas Dion. Maksudnya royalty gimana Mas Denny? Saya agak kurang paham nih. Apakah ini maksudnya hadiah untuk jadi CA? Ikut ini. Oh. Royalty di Cardano. Mungkin reward sekali. Oh, reward, oke. Oke. Oke, waduh. Itu jujur Mas Denny, itu pertanyaan berat. Ya, pertanyaan berat. Oke Mas Guntur, thank you Mas Guntur. Itu pertanyaan saya nggak bisa jawab secara teknikal banget ya Mas Denny ya. Yang bisa Logikanya jawab. bisa bro. Jadi kemarin udah dijelasin kok masalah royalty under NFT setelah smart contract harusnya udah bisa. Itu nanti waktu minting NFT-nya bisa ditaruh di set of rules-nya. Jadi bersabar aja kayaknya mungkin dApps yang atau minting platform yang bisa lakuin ini lagi bikin masalah royalty karena kalau di platform lain kan gampang cuma tinggal ketik aja. Mungkin saya juga nggak terlalu ngerti sama technical anak-anak SPO sebenarnya cuma nggak ada yang hadir di sini. Kemarin kan pada bikin NFT sendiri harusnya sih in logiknya itu Mungkin saya bisa jelasin sedikit di sini. Sebentar sebelum Mas Andreas bisa iya. jelaskan, ini ada yang angkat tangan, Mas Misael mau menambahkan? Nggak nambahin sih, cuma mau nanya aja. Oh gitu. Soal Cardano. Gimana? Dilanjut apa nunggu penjelasan dulu? Oh, lanjut aja. Silakan bertanya. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu ya. Masih belum ngerti sebenarnya konsep dasarnya Cardano gitu loh. Apalagi buat orang yang baru awam. Dari tadi ngomong ini nyoba ngerti, cuman nggak paham intinya. Mungkin bisa tolong jelasin dari awal mungkin sedikit. Oke, makasih. Oke, thank you. Kita jawab yang soal NFT dulu ya Mas Misael ya. Silahkan Mas Andreas. Oke, saya jelasin singkat aja. Kalau yang soal royalty pembuatan NFT, setahu saya hingga saat ini royalty itu masih diproses oleh masing-masing apa ya? Kalau di sini contohnya si CNFT.io atau misalkan Cardano NFT itu dua itu yang paling gede untuk trading NFT di Cardano blockchain. Mereka biasanya ngumpulin policy ID dan setiap kali ada orang yang trading di mereka menggunakan escrow service mereka atau sekarang CNFT.io udah bikin jual beli di website mereka, itu ntar royalty-nya akan dibayarkan dari hasil penjualan akan dibayar atau dari hasil trading akan dibayarkan sekitar 2% atau sekian ke yang membuat NFT. Tapi pembuat NFT maker-nya sendiri harus mendaftarkan diri mereka ke antara CNFT.io atau ke Cardano NFT. Itu setahu saya. Tapi ntar begitu ada smart contract, itu sistemnya kurang lebih akan berubah. Tapi itu yang saya belum tahu. Mungkin itu bisa menjawab. Terima kasih. Mas Denny, sudah cukup jelaskah? Kalau sudah cukup jelas, kita boleh lanjut ke pertanyaan. Oke, ini ada komen dari Mas Denny. Aku lihat kemarin yang ngangkat pembahasan Artano. Ia saat ini baru manual. Mungkin itu kaitannya dengan smart contract kali ya Mas Denny ya? Atau Mas Andreas mungkin bisa menanggapi sedikit? Ya, si Artano masih nunggu kita masuk ke Gogoin era, nungguin si Alonso Hardfork masuk dulu ke mainnet dulu. Ntar baru kita bisa naruh setiap kali untuk trading, ngecek di metadatanya siapa sih pembuatnya, terus royalty-nya baru masuk ke si NFT maker-nya. Begitu. Tapi detailnya saya masih belum tahu. Mungkin segitu dulu. Oke. Ini kita nanggepin pertanyaan Mas Misael dulu ya, Mas Denny ya. Nanti kalau Mas Denny mau lanjut lagi, monggo. Nanti saya juga sharing Mas Denny ke mentor saya. Dia kemungkinan bisa menjawab secara teknikal mendalam. Nah, ke Mas Misael,
Thank you Mas Michael udah datang. Benar-benar saya appreciate, benar-benar saya hargai. Saya jadi ingat posisi Mas Michael sama seperti saya di akhir 2020 atau saya lupa persisnya. Saya sama sekali nggak paham apa itu Cardano, apa itu blockchain, apa itu Project Catalyst, dan saya hajar masuk sambil jalan sambil belajar. Tapi yang bisa saya sampaikan dan semoga ini membantu karena ini berasal dari kacamata yang mungkin kurang lebih kita sama, yaitu sebagai kacamata awam dan nggak begitu banyak tahu soal Cardano. Cardano adalah third generation blockchain. First generation bisa dikatakan Bitcoin, second generation bisa dikatakan Ethereum. Perbedaan Cardano dengan yang first gen dan second gen itu adalah sistem mereka yang namanya proof of stake. Di Bitcoin dan di Ethereum, walaupun Ethereum itu juga ada stakingnya, setahu saya mereka awalnya kalau nggak salah, mohon dikoreksi suhu-suhu di sini, itu juga oke, Mas Denny, siap-siap nanti kita bicara di grup NFT. Sorry Mas Michael. Tadi saya sampai ya, Bitcoin itu juga sistem mining. Mungkin Mas Michael lebih paham dengan sistem mining, tapi kalau nggak belum familiar, jadi sistem mining itu kayak kasarannya menggali koin. Di Cardano bedanya itu adalah agar mereka ada sistem di mana proof of stake itu komponennya berupa stake pool operator, di mana kita nantinya nabung koin kita di stake pool operator. Nanti di sana uang kita itu berkembang. Yes, kurang lebih seperti bank. Istilahnya ada epoch, tapi itu terlalu teknis. Coba saya kembali ke konsep bank aja. Jadi tiap Mas Michael itu memasukkan koin ke dalam proof of stake, itu akan memberikan bunga, katakanlah bunga. Nah, perbedaan lain lagi, Cardano blockchain itulah Cardano yang tidak membutuhkan apa istilahnya, daya listrik yang tinggi. Dia adalah blockchain yang peduli, yang mempertimbangkan faktor lingkungan. Teknisnya saya rasa mungkin teman-teman di sini bisa menjawab lebih baik. Tapi itu adalah salah satu pembeda dengan Bitcoin dan Ethereum yang sangat heavy terhadap penggunaan listrik, karena mereka harus memakai istilahnya itu kasarnya VGA card agar mereka dapat memproses proses mining. Nah, selain daripada itu, blockchain Cardano ini adalah kita bicara dari sisi sosial, adalah blockchain yang dari awal itu mereka mempunyai misi-misi khusus, mempunyai misi-misi pemberdayaan ekonomi seorang individu. Mereka pengen mengangkat individu dan bukan memperkaya sistem yang lama. Itu salah satu visi dari Cardano. Itu yang juga membedakan Cardano dengan yang lainnya, karena mereka peduli banget dengan sosial. Hal lain yang perlu Mas ketahui soal Cardano, sebentar. Mungkin secara konsepan seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada kayak mau menambahkan kayak sisi teknis yang mungkin saya kurang tepat, please mohon saya dikoreksi. Ya, untuk saya mungkin kurang lebih seperti itu. Apakah itu membantu Mas Michael untuk pemahamannya? Atau justru ada pertanyaan baru lagi yang muncul dari pemahaman saya, malah makin bingung setelah saya jelasin? Masih makin soalnya saya nggak ngerti blockchain itu apa, jadi masih benar-benar awam nih. Oke, paham.
Oke, paham. Oke, saya coba ya Mas Mishael ya. Atau mungkin ada teman yang mau mencoba, yang lebih Siap. bisa menjelaskan lebih oke. Mungkin Mas Andreas atau Mas Dion mau mencoba? Ya oke, saya jelasin mungkin lebih sederhana. Sebenarnya di YouTube ada sih yang kayak cuma 1 menit dia ngejelasin blockchain, tapi saya coba jelasin secara sederhana. Blockchain itu sebenarnya adalah gimana ya, kita mentransfer suatu data atau informasi, tapi berdasarkan data yang dari proses sebelumnya. Jadi misalkan ada proses pertama nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalkan kita transfer data itu. Nah, tapi ntar di proses berikutnya kita mengambil sebagian informasi dari proses pertama. Ntar untuk terus kita ngeproses proses kedua, misalkan 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi ditambahin sebagian data dari proses pertama. Dan begitu selanjutnya. Makanya itu kenapa dibilang blockchain. Setiap kali bikin blok, kita berdasarkan data dari proses blok sebelumnya. Jadi kalau kita mau ngerubah, misalkan di proses kedua nih, atau di proses pertama kita mau ngerubah tadi dari 1 tambah 1 sama dengan 2, misalkan jadi 2 tambah 3, tapi kita udah ngeproduksi blok yang kedua dan ketiga dan keempat, kita harus ngerubah lagi dari tidak mudah untuk merubah ke belakang. Jadi kayak semua komputer yang ada yang ngeproses di jaringan ini, misalkan ada di total di seluruh dunia ada 100 komputer yang mau ngeproses proses blok ini, yang memvalidasi. Kita minimal harus nge-hack 50% dari total semua komputer yang ada untuk merubah proses di blok keempat, blok ketiga, blok kedua, baru kita bisa merubah data di blok pertama. Makanya kenapa security-nya tinggi. Kayak gitu, blockchain. Itu dasarnya. Kayak begitu. Mungkin yang lain bisa nambahkan? Atau mungkin dari Mas Misael sendiri lebih mengerti? Atau mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik? Maaf, saya coba tambahin mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Gitu. Jadi sebenarnya blockchain yang kita bicarain di kripto atau di mana ya, di sekarang ini di Cardano, Bitcoin apapun itu cryptocurrency, blockchain itu kan sebenarnya teknologinya. Jadi Mas misalnya bayangin aja Mas punya buku tabungan kan, misalnya punya buku tabungan BCA, karena sebenarnya ini open ledger blockchain itu. Jadi bayangin angka-angka tabungan mutasi kita itu sekarang kan diupload di servernya, saya pakai banknya BCA. Berarti ada di komputernya BCA semua. Yang bisa lihat hanya orang-orang yang bekerja di BCA atau orang IT-nya. Contohnya saya punya teman orang IT security di CMB gitu ya misalnya, dia bisa lihat semua transaksi. Semuanya dia lihat, tapi dalam security tertentu dia tidak tahu siapa yang melakukan transaksi itu. Uang berlewatan di depannya. Nah, kalau di bank itu adalah centralized system yang di dalam komputer server mereka, dia hanya bisa dilihat orang IT dan orang yang berkepentingan di mereka, dan pemegang itunya. Kalau decentralized cryptocurrency ini, konsepnya adalah mereka taruh di public blockchain, di cloud. Seperti kayak di spreadsheet. Google Spreadsheet, kita kasih semua aksesnya. Semua boleh lihat. Angkanya ditransfer dari A ke B, tapi A dan B-nya itu biasanya di-encrypt karena wallet-nya kita itu hanya berbentuk angka-angka dan huruf enskripsi. Jadi tidak terlihat siapa memindahkan ke siapa gitu. Tapi angkanya semua ada. Jadi kalau saya pernah transaksi misalnya sebulan yang lalu saya punya, kalau di bank itu ada kode transaksi ya Mas ya. Kalau kita habis transfer ke orang, terus ada kode transaksi yang cukup angkanya nggak bisa kita baca gitu, itu sebenarnya sama. Itu cuman bedanya semua itu ada di blockchain public. Di kripto itu semuanya public, jadi kita bisa lihat. Kalau Mas buka blockchain.com ada public apa namanya, ada public explorer namanya, itu bisa ngelihat seluruh transaksi di seluruh dunia. Nah, itulah kenapa blockchain atau cryptocurrency ini ada, karena memang
dunia menuntut transparansi sepertinya. Ini untuk orang-orang yang suka dengan transparansi tapi dengan privacy yang bisa tetap dijaga. Jadi transaksinya ada, tapi untuk siapa yang melakukannya itu masih anonymous. Tapi transaksinya ada. Mas, misal kalau saya sangat concern seperti ini, contohnya ya, yang paling sederhana lagi gitu adalah contohnya, saya bekerja di korporasi, saya bayar pajak setiap bulan dipotong sama kantor saya PPH, ya kan? Setiap bulan gaji saya dipotong, sudah disetor ke pajak. Di akhir tahun pajak nanya saya setor berapa atau saya didenda. Itu artinya dia artinya kan sebenarnya datanya sudah ada. Oke, saya bilang oke, saya lapor lagi. Pertanyaan berikutnya adalah tidak ada sistem yang bisa men-trace uang yang sudah saya submit sumbangkan negara itu larinya kemana? Transaction-nya gitu kan? Karena ledger-nya close, ada di account-nya negara gitu kan. Dia bikin report tapi kita nggak tahu. Nah, inilah kenapa blockchain itu currency jadi menarik, karena hal-hal ini traceability itu bisa dilakukan. Jadi misalnya contoh saya dipotong PPH setiap bulan misalnya 1 juta gitu. Kalau itu penerimaan pajak dan pembelanjaan pajak bisa dilakukan di open ledger, itu ketahuan duitnya saya yang dipotong pajak itu dipakai buat apa gitu. Gitu kan. Nah, ini adalah konsep-konsep financial solution dari blockchain. Tapi ternyata setelah 2013 ke atas, setelah ada Ethereum dan smart contract-nya, dari open ledger financial traceability standar seperti itu yang dipelopori sama Bitcoin, berkembang kemana-mana menjadi smart contract. Kalau smart contract saya pernah jelasin juga ke teman saya, itu sebenarnya sama aja kayak rumus Excel yang pakai if. Jadi if this then that gitu, tapi semuanya tercatat di blockchain. Jadi sama seperti ledger itu di smart contract itu banyak yang bisa diaplikasi dengan otomatis. Jadi contohnya tadi ada yang ngomong tentang NFT, misalnya digital art, misalnya Mas Misael punya digital art itu ya. Kalau digital art itu paling gampang. Kalau dulu pernah koleksi misalnya trading cards gitu ya, saya nggak tahu di umur berapa. Kalau saya dulu ada kartu basket gitu ya, kartu basketnya Jordan saya dulu susah-susah nabungnya beli, sekarang nggak tahu di mana hilang. Dulu di plastik-plastikin ada Larry Bird gitu. Nah, sekarang itu trading cards itu di mint di blockchain menjadi namanya NFT, non-fungible token. Tapi bedanya adalah di belakang NFT itu karena ada smart contract dan ada data identitas digitalnya seperti yang Bitcoin lakukan, itu kepemilikannya jelas bahwa itu kepemilikan, misalnya Mas Misael punya kode tertentu untuk membuktikan bahwa itu punya saya gitu. Nah, itu sih basic-basicnya yang sebenarnya saya juga setiap hari masih kadang suka ngeblur gitu ya, apa sebenarnya ini, karena kita mempelajari sesuatu yang kita nggak bisa pegang gitu ya, nggak kelihatan pergerakannya, nggak kelihatan secara visual, agak susah dibayangkan. Tapi kurang lebih itu sih yang bisa saya cuma bilangnya ya itu kayak buku tabungannya seluruh dunia ditaruh di spreadsheet, Google Spreadsheet aja sebenarnya. Terus tinggal penggunaannya seperti apa, traceability-nya itu aja sih. Mudah-mudahan membantu dan nggak bikin tambah bingung. Oke, thank you. Thank you Mas Dion. Gimana Mas Misael? Ya gimana tadi Pak? Sorry saya tadi habis dari belakang. Oh, oke. Enggak, gue jelas. Ya. Gak apa-apa, udah panjang tapi intinya sih gitu. Tapi kalau Mas misal dari segi teknologi di resources mudah-mudahan ada nanti di forum Cardano ya mengenai bahasa-bahasa sederhana. Ini kenapa kita perlu portal itu, Mas Andreas. Yang kedua, kalau ngelihat dari segi investasi, nggak semua orang datang ke sini untuk teknologinya. Dari investasi, anggap aja kita kembali 10 tahun, 20 tahun yang lalu, di mana Excel itu hanya yang punya Microsoft, gitu kan. Mac punya namanya Sheets, gitu ya. Terus tiba-tiba datang Google, dia bilang semua spreadsheet itu harusnya online. Nah, inilah kurang lebih masa yang sama seperti itu, gitu. Kita nggak ngeh bahwa itu akan menjadi a thing, gitu ya. Sekarang saya ditawarin kemarin mau install Excel, nggak beli. Ngapain beli Excel, gitu kan? Nggak ada gunanya gitu kan. Jadi kurang lebih kita di masa itu untuk adopsi teknologinya, kurang lebih kita lagi mengadopsi jenis baru dari Google Spreadsheet lah kurang lebih. Thank you. Gimana Mas Misael?
Oke, makasih. Oh, juga makasih juga buat referensi gambarnya tadi di chat juga sangat membantu. Sambil Oke. dengerin sambil lihat gambar Ya, dari Pak sama-sama. Andreas. Sorry, Iya, Mas Misael dari what in the box. Aparo? Iya, Paro juga. Halo, 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 halo. Astaga. Oke, baru nggak. Oke, tapi kalau masih bingung, please ini ya, sampaikan pertanyaan apapun aja. Ya, Oke, nggak usah oke, oke. khawatir, bro. Ya, terus kalau boleh saya share satu hal terakhir yang mungkin ini bisa ngebantu. Ini juga ini jadi referensi saya awal banget. Jadi saya share persis langkah-langkah saya sampai paham soal Cardano. Ini saya share YouTube channel. Ini bicara soal blockchain dengan bahasa visual. Makanya yang kembali nyambung ke Mas Dion dan Mas Andreas, bahwa ya memang kita butuh alat edukasi yang simple agar orang bisa cepat paham. Karena Mas Mishael ini dia tuh berasal dari kelompok pembuat board game. Dan kenapa saya mengajak Mas Mishael ini dari Aparo ini agar gimana caranya membuat board game yang bisa mengajarkan soal Cardano dengan cara yang seru dan gampang. Menarik. Iya, ya Mas Michael ya. Tapi kuncinya ya Mas Michael sendiri harus hafal dulu, harus paham dulu apakah blockchain itu, apakah Cardano itu, sehingga kita tadi Mas Michael dari awal ngikutin nggak ya? Enggak, saya di jam 8 persis baru muncul. Baru muncul. Oke. Ini saya share sedikit yang tadi sepintas saja di mana Mas Michael itu bisa masuk ke komunitas Cardano. Sebentar. Yang di Telegram? Yang grup kategori-kategori. Ini Mas Michael bisa ngeliat nggak kategori? Ya, saya udah lihat share screen-nya. Oke. Misal lagi ngeliat share screen-nya. Oke, ini ada satu bagian yang menurut saya itu cocok banget untuk teman-teman Aparo. Ini bisa, sebentar. Nah, sumber multibahasa. Jadi teman-teman dari Aparo bisa membuat board game dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan soal Cardano. Dan itu PR banget. Itu kalian harus riset banyak banget. Dan cuman bagusnya di sini memang dia bicara jangka waktunya itu dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Itu kan ada ya game-game yang mengajar, yang mendorong kita agar berbahasa Inggris. Nah ini konteksnya satu step lebih lanjut. Gimana bisa berbahasa Inggris, tapi sekaligus mendidik soal Cardano. Oke. Nah ini kan ada dananya 75.000 funding. Ya. Nah agar strateginya agar bisa terfunding itu maksimal hanya 10% dari funding terbesar. Jadi artinya 7.500, which is karena saya cukup terlibat juga dengan board gaming, itu jumlah yang cukup besar. Sebentar, ini ada chat, saya cek dulu. Oke, thank you Mas Dion, thank you banget. Terima kasih Mas Dion. Nah, pertama itu untuk yang sumber multibahasa. Terus Mas Michael dan nah ini juga bisa nih, yang poin 17. Sorry. Kurang tepat. Jadi lebih ke tadi yang 14. Nah, ini Mas Michael, ini juga bisa nih. Menumbuhkan community hub Cardano.
seperti kita bisa baca, bagaimana kita mendorong community hub lokal untuk mendorong adopsi dan kesadaran tentang Cardano. Nah, teman-teman di Aparo kan itu mendorong, yang aku tangkap itu lebih ke arah mendorong agar terjadi interaksi sosial, mendorong agar orang itu semakin nyaman berbahasa Inggris. Nah, ini konteksnya diganti gimana orang agar semakin sadar soal Cardano. Jadi ada dua kategori yang teman-teman Aparo bisa masuk. Itu berarti maksimal fundingnya berarti 10.000 US dollar. Ya, 10.000 US dollar. Sekedar info, yang ada saat ini itu ada proposal yang bicara soal game tapi dalam konteksnya kayak game, kurang tahu ini dia bicara soal game apa, tapi konteksnya itu kayak mencari harta karun, ya, judulnya itu mencari harta karun. Tapi dalam aplikasinya apakah dia, sebentar ini ada chat, saya cek dulu. Thank you Mas Guntur. Siap Mas Dian. Ya, thank you Mas Andreas, thank you semua. Thank you waktunya. Nah, ya itu bicara soal bagaimana orang itu makin tahu dengan mencari Cardano. Ntar saya share Mas Michael buat sesi kita besok Sabtu. Tapi kurang lebih dua itu. Dan dari segi dan menurut aku pribadi dengan latar belakang kalian yang konsisten bikin board game, dan kalian pengen mungkin bisa memanfaatkan ide saya membuat board game mengedukasi soal Cardano, itu menarik banget. Ya, itu belum ada, sama sekali belum ada sampai saat ini. Oke. Ya, nah nanti pas sesi Sabtu biar nggak makin bingung, biar makin bingung, biar semakin paham, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke, ini saya stop share. Nah, untuk Mas Takdir, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Mas Takdir, atau mungkin ini udah injury time juga. Ini udah lebih sekitar 40 menit dari yang biasanya. Mas Takdir mau kayak pamit, atau begitu juga dengan Mas Rizky kalau mau pamit, itu silahkan aja. Saya di sini bebas aja, mau keluar kapan aja. Tapi kalau seumpama memang nggak ada pertanyaan, akan saya tutup saat ini. Oke, thank you Mas Takdir. Oke, kalau gitu untuk Mas Rizky, dari saya aman kok. Aman, oke. Aman. Thank you Mas Rizky, supportnya, ya, support moralnya benar-benar saya appreciate. Saya kangen sama Mas Andi dan Mas Patria, di mana mereka. Oke. Iya nih. Kayaknya lagi sibuk ya. Iya, kayaknya lagi sibuk mereka. Oke. Titip salam aja buat mereka kalau ketemu atau kalau komunikasi. Dan minta tolong kalau semua Mas Rizky belum ke TG, minta tolong ke TG ya. Oke. Oh, TG yang tadi ya? Ya, TG benar. Yang tadi ya? Oh, udah. Oke, sip. Thank you. Nah, mungkin untuk sekarang, untuk sementara di sini dulu. Thank you banget. Kalian dah ini semangat. Saya jadi semangat lagi. Saya sempat down, sedih. 800 proposal, cuma 2 dari Indonesia. Salah satunya teman kita. Aduh. Tapi semoga ini teman-teman jadi semangat. Mas Rizky, ayo Mas Rizky, saya percaya Mas bisa. Ya, kapanpun pengen koordinasi sama yang lain, nah please info. Kalau butuh kayak teman-teman yang bisa Haskell, itu saya ada 2 orang. Please info. Kalau butuh apapun, please info. Saya siap untuk dikontak ya Mas Rizky ya. Oke, sip. Untuk kali ini, thank you sekali lagi. Dan saya akhiri. Selamat malam. Dan sampai ketemu minggu depan. Buat Michael, kita ketemu hari Sabtu. Thanks semuanya. Siap. Oke. Oh, Sabtu ada lagi ya? Hari Sabtu itu untuk teman-teman ini, teman-teman Aparo. Sesi khusus. Okay. Ya, Mas Rizky tertarik. Bukannya tadi di sesi sebelumnya dipindahin juga?
Jadi Sabtu juga jam 9. Itu setahu saya itu minggu depan dipindahinnya karena kita harus menyesuaikan dulu timnya. Nanti untuk kepastiannya itu saya sampaikan ke TG. Oke, siap. Oke. Thank you banget ya Mas Rizky ya. Thank you, Mas Yan. Ya, sama-sama. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.